Perkenalkan, nama saya Hoirul Rozikin Salam. Pada kesempatan saat ini saya akan menjelaskan dan mempraktekkan tentang create function. Creating function, membuat fungsi. Untuk tujuan kita pada pembelajaran saat ini, itu untuk dapat mendeskripsikan fungsi dari penggunaan dari function, kemudian dapat membuat penyimpanan fungsi, kemudian invoke function, kemudian menghapus function, kemudian mengerti perbedaan antara prosedur dan fungsi. Overview dari stored function. Function adalah sebuah nama dari blok PLSQL yang mengembalikan sebuah nilai. Di sini sebuah function bisa disimpan dalam database sebagai skema objek yang dapat dilakukan eksekusi secara berulang, repeated execution. Kemudian function dipanggil sebagai bagian dari expression. Sintaks untuk pembuatan function yaitu create, or replace, kemudian function, kemudian nama function, kemudian menggunakan parameter, mode, kemudian data type, kemudian jangan lupa menggunakan return beserta data type-nya, kemudian is a. Untuk function, PLSQL block harus mempunyai minimal satu return statement. Berikut diagram untuk pembuatan function. Store, sini kita membuat, kemudian mengeload, execute, kemudian source code, ikut. Ini untuk pembuatan storage function dengan menggunakan SQL Plus. Yang pertama, kita masukkan teks create function statement dalam sebuah editor, kemudian simpan sebagai SQL script file, kemudian running script file untuk menyimpan source code dan mengcompile function. Kemudian use show error untuk melihat complication errornya. Ketika sukses compile, maka invoke the function, masukkan function. Good. Contoh itu membuat getSalary.sql, di mana di sini return value-nya number, dan di sini jadi statement itu menyelect salary dari tabel employee, yang dimana employee ID-nya sama dengan PID, kemudian return salary-nya. Nah, di sini hanya mencetak salary saja. Next, eksekusi fungsi. To invoke a function sebagai bagian dari sebuah PLSQL expression. Kemudian membuat variabel untuk menyimpan dari nilai yang dikembalikan. Kemudian mengeksekusi function. Kemudian variabel dengan nilai kembalian akan dipassing, akan dilewatkan dalam sebuah return statement. Dan untuk contoh executing function itu calling environment, jadi parameter, masuk parameter dengan nilai 117 pada variabel PID, kemudian akan mengembalikan salary. Jadi seandainya 117 akan masuk, maka yang dikembalikan dalam nilai salary yaitu gaji pada nomor MNO 117, yaitu 2.500. Dan kelebihan dari penggunaan dari user define function dalam SQL expression yaitu extend SQL, di mana aktivitasnya terlalu kompleks dan terlalu sulit, atau unavailable,
tidak bisa dengan SQL. Kemudian can increase efficiency, dapat menambah efisiensi ketika menggunakan where clause untuk menyaring data. Kemudian dapat memanipulasi karakter string. Kemudian contoh untuk invoking function. Di sini kita membuat fungsinya terlebih dahulu, yaitu function tax. Itu untuk mengalikan nilai gaji dikalikan 0,08. Kemudian saat kita menyelect, kemudian kita masukkan function beserta parameternya, pada saat penampilan akan muncul hasil dari function tersebut. Kemudian location to call user definite function. Lokasi untuk memanggil user definite function, yaitu pertama select list pada select command, kemudian kondisi dari where dan having clause, kemudian connect by, start with, order by, dan group by clause, ataupun values clause pada insert command, bisa juga pada set clause pada update command. Dan restriction on calling function from SQL expression. Untuk dapat dipanggil sebuah SQL expression, maka user define function harus yang pertama harus dapat menjadi sebuah fungsi yang dapat menyimpan, kemudian dapat hanya menerima in parameter, kemudian hanya menerima valid SQL data type, not PL SQL specific type sebagai parameter, kemudian return data type harus valid data type SQL, tidak PLSQL specific type. Kemudian fungsi dipanggil dari SQL expression tidak dapat termasuk HTML statement. Kemudian function yang dipanggil dari update atau delete statement dalam sebuah tabel T tidak bisa termasuk DML pada tabel yang sama, yaitu tabel T. Dan function yang dipanggil dari sebuah update atau delete statement dalam sebuah tabel T tidak bisa query dalam tabel yang sama. Dan function yang dipanggil dari sebuah SQL statement tidak bisa contain statement, tidak bisa menerima find statement pada saat end transaksi. Kemudian calls to subprogram that break the previous restriction tidak dapat terima pada fungsi ini. Restriction on calling from SQL. To create or replace function, yang namanya return number is bla bla bla. Insert into sini membuat kolom baru data dengan employee ID 1, seterusnya dengan return salary ditambah 100. Removing function, yaitu menghapus function. Itu tinggal kita drop function, kemudian namanya. Kemudian all the privilege granted on a function are revoked when the function is dropped. Kemudian the create or replace syntax is equivalent to dropping a function and recreating it. Privilege granted on the function remain the same when the syntax is used. Ini
Pembedaan prosedur atau function. Untuk prosedur, ini kita dapat melakukan 3 parameter, sedangkan fungsi hanya 1 parameter, yaitu hanya in. Perbandingannya, prosedur mengeksekusi sebuah PLSQL statement, sedangkan function invoke as part of an expression. Kemudian untuk prosedur tidak mempunyai return, sedangkan function harus mempunyai return klausa. Untuk prosedur bisa mengembalikan, bisa tidak mengembalikan sama sekali atau satu atau beberapa. Namun untuk function harus mengembalikan sebuah single value. Kemudian di sini prosedur dapat memasuki, terdapat sebuah return statement, namun untuk function harus minimal 1 return statement. Kemudian benefit of store procedure and function, untuk keuntungan. Yang pertama, performance bertambah, kemudian maintenance yang mudah, kemudian data security dan integrity yang bertambah, kemudian kode clarity yang berkembang. Maka summary untuk yang kita saat ini yaitu sebuah function adalah sebuah PLSQL block yang harus mengembalikan sebuah nilai. Kemudian sebuah function itu dibuat dengan menggunakan create function syntax. Kemudian sebuah function adalah invoke as a part of an expression. Kemudian function menyimpan dalam database yang bisa dipanggil dalam SQL statement. Sebuah function dapat dihapus dari database dengan menggunakan drop function syntax. Kemudian umumnya, you use a procedure to perform an action and a function to compute a value. Dari sini, umumnya menggunakan sebuah prosedur untuk melaksanakan sebuah aksi dan fungsi untuk menghitung nilainya. Dan untuk overview, yang pertama, creating untuk membuat storage function, di mana untuk query sebuah database tabel dan mengembalikan specific value. Kemudian untuk dapat digunakan dalam statement SQL. Kemudian untuk insert new row, menambahkan sebuah baris baru dengan spesifik parameter value ke dalam database tabel. Kemudian using menggunakan nilai parameter secara default. Kemudian invoking a storage function dari sebuah database, dari sebuah statement SQL. Terakhir, invoking a storage function from a storage procedure dari sebuah prosedur yang tersimpan. Untuk lebih memahami, mari kita mengerjakan latihan berikut. Yang pertama, buat fungsi function monthHire untuk membuat informasi mengenai bulan mulai bekerja karyawan, dengan catatan bahwa hanya bulan Januari saja yang ditampilkan. Selain itu, memberi informasi bukan Januari. Kemudian tampilkan dalam query select untuk menampilkan semua data, kode karyawan, nama hire date, dan monthHire dari tabel employees. Ini contoh tabel outputnya.
Soal nomor 2, buat fungsi fn info yang akan menampilkan informasi persentase kenaikan gaji lama dan gaji baru. Fungsi memiliki satu parameter untuk menampung kode karyawan. Syarat kenaikannya yaitu untuk kode departemen 10, 50, dan 110 diberikan kenaikan 5%. Kemudian untuk kode departemen 60 diberikan kenaikan 10%. Untuk kode departemen 20 dan 60 diberikan kenaikan 15%. Sedangkan untuk kode departemen lainnya tidak diberikan kenaikan. Kemudian tampilkan dalam query select untuk menampilkan semua data kode karyawan, nama, dan info dari tabel employees. Seperti ini contoh output tabelnya.
Sekian untuk materi kita mengenai create function. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Terima kasih.